Mitra bisnis, fenomena calon tunggal melawan kota kosong semakin meningkat sejak Pilkada 2015 sampai 2024. Berdasarkan data Visi Nusantara Maju Indonesia, di 2015 ada 3 paslon tunggal, 2017 ada 9 paslon tunggal, kemudian Pilkada 2018 ada 13 paslon tunggal. Sementara Pilkada tahun ini diprediksi ada 25 paslon tunggal melawan kota kosong. Ada komentar netizen, ini merupakan kemunduran demokrasi yang diciptakan dari dalam partai politik sendiri. Apa komentar Anda? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Ya, memang betul sekali tadi dikatakan ya, parpol tidak punya kader dan memang tidak pernah mengkader masyarakat untuk menjadi melek politik ya, sadar politik. Karena politik kan salah satu pilar ya untuk perbaikan negara. Nah, kemudian kenapa kok tidak ada kader ya di partai-partai itu, padahal cukup banyak ya. Nah, mereka memang umumnya partai politik kan menginginkan seorang paslon, pertama dia punya duit, entah duitnya dari mana ya, halal atau enggak penting. Yang kedua dia populer. Kalau populer tapi nggak punya duit masih penting. Contoh Anies ya. Nah, itu adalah salah satu masalah problem di partai politik kita ya. Nah, seharusnya kalau katakan ya terjadi kebuntuan untuk masalah-masalah seperti ini, banyak sekali ya masyarakat yang katanya penegak demokrasi, membahas demokrasi dan sebagainya. Nah, mereka bersatu bersama-sama mencalonkan yang mereka yakin itu cukup baik, lurus, nggak bisa diatur sama DPRD, tapi membela rakyat. Nah, mereka harusnya bersatu bergandengan tangan untuk mendukung. Dan saya yakin orang-orang seperti itu banyak sekali di Indonesia tersebar. Sayangnya mereka nggak mau tahu, nggak peduli. Tapi kalau ada masalah seperti MK, politik dinasti, mereka berdiri paling depan dan paling keras. Padahal sebetulnya kalau mereka mau kontribusi yang benar-benar, nah itu ya, ada yang lawan kota kosong nih, kecenderungan ya mau ke sana, mereka harus konsolidasi dengan semua yang di daerah tersebut untuk siapa nih yang sebetulnya orangnya baik, punya visi yang baik, tapi mungkin nggak populer, nggak punya duit ya. Nah, gimana? Nah, itu mereka harus memikirkan ya, bukan kayak sekarang rame-rame nuduh sana nuduh sini, bikin hoax dan sebagainya yang malah membuat kekisruhan ya. Menurut saya baca. Terima kasih. Saya mau berkomentar khusus tentang PDIP ya. Kalau sekarang ini yang tampil kan Anies didukung PKS, koalisinya belum tahu, Nasdem juga masih ragu-ragu, terus sama koalisi Indonesia Maju. Yang saya gregetan itu PDIP ini lama sekali ini. Padahal dia peluangnya gede nih. Soalnya musuh terberatnya kan tim koalisi Indonesia Maju. Erlangga sudah mundur, berarti terpengaruh lah paling tidak. Apalagi calon yang dicalonkan itu kan Ridwan Kamil, nggak terlalu berat untuk Jakarta. Kemudian Gerindra, dia relatif nggak punya figur, dia nggak tahu siapa nanti yang ditampilkan dari Gerindra ini. Kemudian Demokrat, timnya ini ya, Partai Demokrat dan PAN, ini juga nggak jelas. Jadi PDIP ini sangat berpeluang kalau mencalonkan Ahok. Cuman kalau dipengaruhi sama Puan Maharani yang mengendorse Anies, nah ini yang saya nggak sepakat. Kabar terakhir saya dengar akan diumumkan, kata si Hasto Kristianto, sekjennya PDIP, hari Rabu akan diumumkan. Jadi kalau Ahok cepat direkrut, mudah-mudahan PKB mau bergabung, karena PDIP kan kurang suaranya, tidak bisa sendiri yang mencalonkan.
Jadi sangat bagus. Jadi Aniesnya sudah lagi goyang, timnya juga lagi goyang. Nah, PDIP berpeluang. Dan Ahok ini bukan sembarangan, ini bekas gubernur yang ya banyak yang mengapresiasi lah. Jadi PDIP ini susah sih ya kalau masih dipengaruhi oleh pimpinannya itu Mega itu. Makanya saya mengusulkan PDIP itu cepat atau lambat, cepatlah Ibu Mega ini diberikan penghargaan, penghormatan, terus dengan segala hormat silakan menjadi pembina saja gitu. Nah, terus PDIP siapalah penggantinya, orang-orang dalam sana yang tahu. Jadi ini harus cepat, DKI ini harus ditangkap oleh PDIP ini. Medan sudah kena Kang Edi Rahmayadi. Jadi PDIP ini harus cepat, orang-orang PDIP ini. Kalau bisa sih itu tuh lumayan bagus itu, sebagai provokator ya, sebagai motivator atau inspirator. Si Ripka Ciptaning itu. Terus jangan lupa di sana ada Johan Wahyudi. Terus ya Ahoknya yang saya progres. Nah, mudah-mudahan kalau Ahok yang dipilih, insya Allah PKB akan mau bergabung. PKB ini kan tekadnya kan wakil, terus terutama si Ida Fauzia yang diajukan. Jadi mudah-mudahan wah kalau udah Ahok yang mimpin udah relatif kuat lah. Saya setuju tuh tadi, kalau Ahok memang bagus, pasti ya. Cuman itu katanya kota kosong makin banyak, omong kosongnya juga makin banyak. Itu saya tambahin ngomongan si banyak kota kosong, tambahin sama saya omong kosongnya makin banyak, makin kalian, makin kesinian, makin banyak kosong. Oke deh, tuh kalau Ahok ya udah Abang Bajai aja pada puji. Kalau makin banyak ini yang calon tunggal memang berarti kemunduran banget gitu ya. Kan sekarang harus lebih maju demokrasinya. Terbukti sekali berarti parpol itu mengutamakan kekuasaan ya. Dan parpol kalau dilihat makin ke sana ini udah jadi kerajaan, karena kayak PDIP dia arahnya kayak jadi raja ke anak, dan seperti itulah partai-partai lain juga sama, kebanyakan mengarah ke kerajaan gitu aja komentar saya. Dan kalau nanti misalkan yang menang kota kosong, berarti kan diulang lagi, itu menghambur-hamburkan biaya sama ini ya, sama waktu. Itu aja sih. Makasih. Kalau saya rasa sih nggak bisa dikatakan kemunduran demokrasi. Karena gini, masalah paslon lawan kota kosong itu aturannya, undang-undangnya dan mekanismenya ada. Dan selama ini kan memang biasa terjadi di setiap pilkada. Ya kan gitu. Jadi saya rasa ini nggak bisa dikatakan kemunduran demokrasi karena aturannya semuanya ada, dan mekanismenya ada gitu kan. Gitu. Jadi yang seperti saya katakan kemarin, bahwa partai politik ini punya kuasa, yang namanya kedaulatan partai politik, ya kan. Untuk itu mereka punya ADART. Jadi kalau partai politik ini mereka keputusannya sudah fix, itu kalau buat intervensi sama pihak luar itu sulit gitu, nggak akan bisa gitu. Saya contoh ya, kasus di Jakarta yang lebih ramai karena kita kan Jakarta ya, jadi kita pakai Jakarta aja kok contohnya ya gitu. Lebih ramai diberitakan bahwa ada potensi PKS dan Nasdem batal usung Anies, ya kan gitu. Ya sebenarnya sih kalau PKS sama Nasdem itu keputusan sudah fix, saya rasa sih nggak akan mempan juga kalau dirayu sama partai lain gitu loh. Tapi ini kan yang kita lihat kan PKS itu masih mau komunikasi dengan koalisi Indonesia Maju, ya kan gitu. Jadi kalau misalkan akhirnya nanti, ya kan, ternyata PKS itu tinggalkan Anies, ya kan. Padahal kan kita tahu selama ini PKS kan selalu bilang PKS ini tidak bisa jauh-jauh dari Anies, gitu kan, gitu. Ya tapi kalau nanti finalnya nanti, ini kan belum pasti ya. Kalau PKS meninggalkan Anies, jadi Anies nggak jadi diusung, akhirnya koalisi Indonesia Maju lawan kota kosong, ya kan, karena PDIP nggak punya teman, ya kan. Itu di sini kita bisa lihat, ini artinya
partai itu lebih mementingkan kepentingan partainya dibandingkan Anies, ya kan? Kenapa begitu? Karena kan kita lihat belakangan ini kan PKS kan selalu berharap Prabowo ajak masuk ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Saya selalu berharap ke PKS. Lah inilah caranya supaya PKS bisa diterima di pemerintahan Prabowo Gibran yang bisa masuk, ya kan gitu. Jadi memang kasihan juga Anies kalau misalkan nggak jadi gitu kan gitu. Jadi ya saya rasa seperti ini aja ya, terakhir ini lucu-lucuan aja sih, Bung Benny ya. Yeah. Kan saya pernah bilang kan lagunya Bang Roma kan, teganya, ya kan. Saya rasa gini, saya usul nih ya, kalau Anies dan para pendukungnya itu sekarang kalau mau menyalahkan pihak luar, silakan tidak tepat, bukan pihak luar, dalamnya sendiri, ya kan gitu. Jadi mendingan Pak Anies kalau ketemu PKS sama Nasdem itu nggak usah ngomong apa-apa, nyanyi aja. Teganya. Ya, fenomena kota kosong itu menunjukkan fungsi partai politik untuk membentuk pemimpin-pemimpin baru di daerah, tokoh-tokoh demokrasi baru melalui kadernya itu tidak berjalan. Berarti memang ada kecenderungan partai politik ini memang dalam beberapa kasus itu hanya sebagai alat untuk mengkonsolidasi kekuasaan, bahwa power atau kekuasaan di kota, kabupaten, provinsi itu didapat melalui orang yang bukan kadernya pun ya nggak apa-apa, yang penting berkuasa. Nanti kalau si Badu ini menjadi gubernur atau si Badu ini menjadi wali kota ya nggak apa-apa, mungkin direktur PDAM dari partai ini atau proyek ini proyek itu berbagi dan sebagainya. Jadi memang belum menyentuh kebutuhan rakyat. Harusnya kita ini seperti fenomena artis Indonesia 10 tahun yang lalu. 10 tahun, 15 tahun yang lalu itu penyanyi itu bisa dihitung pakai jari. Nggak 8, nggak 10 gitu lah kira-kira. Kalau saya boleh sebut nama, zamannya Harvey Maleholo, Vina Panduwinata gitu kira-kira ya. Itu penyanyinya itu saja gitu. Kalau ada acara ya pemainnya ya top 10 itulah. Tetapi begitu ada kontes-kontes akademi idol dan sebagainya gitu ya. Idol dan itu sekarang ini beratus atau beribu bahkan artis itu. Nah, harusnya partai politik pun menjadi ajang kontes idol. Kontes idol pemimpin dengan prestasi mereka. Ada yang membuka yayasan, ada yang peduli terhadap nelayan, terhadap wanita, terhadap kemiskinan dan seterusnya. Tetapi kenapa ya partai politik itu tidak menjadi ajang idol, tapi ajang menjadi power brokerage aja gitu. Kosong nyaring bunyinya, kota kosong makin merajalela. Ini kan gara-gara politik itu merangkul lawan, menginjak kawan. Jadi akibatnya begini. Saya punya sarannya kepada Bung BR, itu untuk tiga partai yang genit yang mau ikut Kim itu, coba Bung BR kirimin fuse. Jadi biar mereka percaya diri gitu loh, jangan nggak usah minder. Nah itu kalau gitu pasti akan berpindah dari kota kosong. Itu aja yang usah banyak ini saya. Saran saya itu fusu dibagi-bagi, jangan dituangin terus. Ya. Oke. Terima kasih Pak SF. Wah luar biasa sekali. Oke, selamat sore Pak Rohman. Oi. Dilanjut Pak Rohman, dilanjut. Otak kalau kosong bisa diisi, Mas Benny. Wah, betul Pak. Persoalannya dia udah isinya lumpur. Ini yang repot ngebersihinnya, lumpur. Dibersihin ya rontok semua itu otaknya. Betul. Jadi demokrasi ini bukan mundur, lebih parah dari itu. Demokrasi ini rusak. Di antara kerusakan simbol, kerusakan yang terakhir itu. Ketua partai mundur tapi tanpa ada alasan yang rasional. Nah itu kan udah jelas rusak itu. Dimulainya dari MK 90. Nah itu siapa yang rusak itu? Nggak tahu lah, itu Anwar Usman apa kakak iparnya itu yang rusak itu. Jadi begini ya, saya hubungkan dulu dengan mundurnya si ketua partai Golkar. Jadi sebelum reformasi kan PDIP, Golkar, P3.
Nah, selain PDIP, yang lain itu adalah Golkar semua. Di Golkar itu ada beberapa sesepuhnya ya, yang mengendalikan partai itu. Satu misalnya kingmakernya, Yusuf Kala. Yang kedua siapa Luhut Binsar Panjaitan itu. Nah, kemudian junior-juniornya ada si Abu Rizal Bakri, ada Akbar Tanjung dan lain-lain itulah. Nah, sekarang kita lihat partai lain. Prabowo ini juga bekas Golkar. Betul. Demokrat SBY bekas Golkar. Betul. Surya Paloh Golkar juga. Iya. Jadi selain PDIP yang lain ini Golkar. Golongan kartun itu Demos, Kratos. Demos itu rakyat, Kratos itu kedaulatan di tangan rakyat. Tapi kalau partai politik yang menentukan, wah ini berarti sistem pemerintahnya top down. Jadi apa yang sering diteriakkan Mas Benny, Vox Populi, Vox Day. Nah, itu udah nggak berlaku. Ini demokrasi apa nih? Rusak demokrasi ini. Oke. Ya, mudah-mudahan nanti Tuhan memberi berkah. Amin Pak, amin. Apa itu lagi? Inilah politik ya. Politik itu kan menggunakan celah-celah di dalam aturan yang berlaku. Kemudian juga entah hari ini teman, besok lawan, kemudian yang lawan jadi teman. Kan ini politik namanya. Iya, betul Pak, betul. Ini kan sudut pandang orang kan berbeda-beda menanggapinya. Itu ya boleh aja semuanya menanggapi. Tetapi saya tetap mengatakan inilah politik. Politik yang tidak membuat akar rumput berantem. Tapi menggoyangkan negara. Tetapi politik yang di atas-atas adu strategi yang monggo-monggo aja. Yang penting tidak melanggar hukum. Ya kan? Mereka memanfaatkan celah-celahnya. Demikian juga di lawan politik yang entah sekarang orang bilangnya mau menggunakan kotak kosong, yang sebaliknya juga berusaha dong dengan strategi dia supaya sampai tidak terjadi. Ya kan? Nah, inilah yang saya bilang politik. Nah, dulu juga ada zaman orde lama, kemudian ada orde baru, kemudian juga ada zaman reformasi. Sekarang ini mungkin reformasinya jilid keberapa. Ya ini kelihatan zaman kan berubah, strategi, teknologi semua berubah. Jadi kita nggak bisa menyalahkan satu pihak lantas membenarkan pihak lain, karena di kemudian waktu pihak yang tersebut bisa jadi salah, demikian juga sebaliknya. Yang paling penting apa sekarang? Politik tetap silakan aja lakukan, tetapi hukum itu yang paling penting. Hukum itu harus tegak. Hukum itu bisa ditegakkan dan seseorang bisa dikatakan bersalah apabila dia melanggar aturan. Setuju. Aturan-aturan yang sudah dibuat hukum yang harus tegak, yang lurus. Di dalam turunan hukum itu entah di dalamnya korupsi lah, segala macam lah, pidana lah, perdata lah. Yang mengambil keputusan di hukum itu, dalam hal ini lembaga yudikatif, ini yang benar-benar harus murni. Kita lihat negara Amerika yang begitu demokratis, hukumnya itu kuat sekali, ya kan? Nah itu yang kita harapkan di pemerintahan baru. Hukum itu nggak bisa diintervensi. Kalau yang mencoba-coba silakan aja, kan kita nggak bisa mensalahkan orang coba, tetapi hukum itu sendiri harus tegak benar. Ini kita lebih penting masalah korupsi dan segala macam. Aturan yang sudah tegak ini di pemerintahan baru ini sangat penting, karena investor asing, globalisasi, semuanya akan melihat ini di Indonesia-nya. Kalau politik biasa aja, negara lain yang udah demokratis, politiknya lebih amburadul, tidak ada, banyak aneh. Yang penting jangan sampai menggunakan ideologi untuk membuat perpecahan di negara ini. Ini yang paling penting. Jadi menunggu aja silakan. Saya berpikir PDIP juga dia menggunakan strategi, kan masih ada waktu pendaftaran supaya kotak kosong. Dan satu hal saya ingin lihat, ini Ahok PDIP ini bisa dicalonkan nggak? Kalau dia bisa dicalonkan, inilah demokrasi sudah semakin jalan. Saya kira gitu tuh.
Analisa saya sih sederhana, Pak. Iya. Yang menjadi di pilkada ini kan pengusung partai, Pak. Ya kan? Partai itu kan tergantung kebijakan partai. Turunannya di caleg, ya kan? Tapi persoalannya saya yakin banyak potensi pemimpin di daerah, gitu kan, yang mampu. Cuma kan persoalannya saya rekomendasi. Garis miring tiket, garis miring lampiran-lampiran warna merah atau warna biru, seperti itu. Saya kira gitu, Pak, sederhananya. Sekarang kotak kosong, sehingga ada lawan, berarti yang menjadi pemimpin itu memang mereka mampu menyelesaikan secara adat dengan calon pemimpinnya. Nah, saya kira gitu aja. Kalau memang mereka punya kemampuan tapi tidak disertai kemampuan pendanaan, saya kira ya repot, gitu saya. Ya, artinya itu semua kembali kepada kebijakan partai dan kebijakan caleg. Sekarang setiap partai di daerah itu kan punya caleg. Nah, kalau calegnya minta 1-2 rupiah kali caleg yang jadi priwe maksudnya. Itu aja maksud saya. Itu kembali ke kebijakan partai kalau saya. Jadi kalau menurut saya sih mendingan nggak usah ada partai lah, dipilih langsung aja. Karena apakah partai-partai takut untuk ngusung kadernya, takut kalah, sehingga mereka boleh gabung yang kemungkinan menang gitu. Jadi memang kalau kotak kosong sih mendingan nggak usah ada partai aja sih, udah aja tinggal pilih langsung. Dan juga memang kenapa sih kalau dari independen nggak susah banget gitu. Padahal kalau lawan kotak kosong mendingan lawan yang independen kan jelas. Karena dari jumlah penduduk rakyat Indonesia kan banyak, itu 200 lebih juta kan Bu ya. Kenapa sih mesti lawan kotak kosong? Apakah hanya orang pintar cuman sedikit di Indonesia? Mendingan lebih baik lawan, nggak usah ada partai aja lah, tinggal pilih langsung aja. Terima kasih. Nggak pada otak kosong sih, nggak pada. Yang penting punya pemimpin, tidak punya otak kosong ya kacau. Itu fenomena yang diciptakan bangsa kita. Ini kalau fenomena kotak kosong inilah contoh kepemimpinan Jokowi gagal. Karena terlalu banyak intervensi sampai ke cucu, mantu, anak, sehingga diupayakan seperti Sumatera Utara ataupun yang lain itu di kota kosong. Bersyukur PDI Perjuangan mau memaksakan Edi Rahmayadi. Ini akibat orang-orang ini haus kekuasaan, sehingga partai itu harus menang, ya diboronglah semua partai. Tidak ada partai yang mendukung calon tunggal itu tidak terima uang, bohong itu. Pasti terima uang mahar. Jadi semuanya negeri ini sudah konteksnya sudah lagi tidak bukan mengenai kotak kosong ya, bukan maksud Mama tuh maksudnya ya kalau yang nggak suka independen atau maju aja nyalon sendiri, kan Mama udah bilang sesuai dengan syarat dan ketentuan. Dan di sini itu memang kalau dipikir-pikir yang namanya fulus itu memang mengalahkan segala-galanya ya. Jadi ya itu kembali lagi maksud Mama, kalau mampu, kalau bisa, mau, ya memang bisa gitu. Cuman masalahnya kan memang berbicara itu dengan bertindak itu kan kadang-kadang jauh lebih susah bertindaknya. Jadi istilahnya kasarnya tuh ngomong aja sih gampang gitu kan, bicara saja gampang. Tapi bukan berarti tidak bisa kan, selama kita mau, kita bisa, nanti kita mampu, ya itu bisa. Ya enggak? Jadi ya itu kembali lagi, memang di Indonesia ini apa-apa semua ya uang dan kekuasaan. Mama itu belajar dari kasus 2017 loh, itu BTP ya. Bayangkan hanya begitu saja, tapi dengan kekuatan rakyat yang begitu luar biasa, bisa juga berubah kan. Padahal dia itu bagus loh. Mama yakin ya kalau masih ini Mama berandai-andai kalau masih dipimpin sama beliau, wah Jakarta mantap deh pasti. Maju pesat jauh. Ini malah sedikit mundur ya. Jadi ya kembali lagi lah mengenai kotak kosong itu kan ya pilihan rakyat. Kalau misalnya tidak suka dengan calonnya, ya pilih aja kotak kosong. Nanti kan
kan setahu Mama ketentuannya kan tetap di atas 50 kan untuk bisa maju, maksudnya untuk memenangkan kontes pilkada tersebut. Jadi kalau kota kosong yang menang ya berarti harus dipilih ulang, gitu saja. Ini saya mau komplain nih, dari tadi tuh saya masuk ke Pas FM pakai WA call ya, kok susah sekali tuh ya, terus sekali ini Mas. Kadangkala memang sesuatu kebaikan itu membawa konsekuensi. Jadi kayak nelpon banyak ya masuknya susah. Sabarlah kau. Silahkan. Kan karena lamanya kota kosong jadi susah masuknya, susah menangnya gitu ya. Betul. Kota kosong digembok lah ya. Oke, silahkan. Ya, jadi untuk para pemimpin partai, para pemimpin untuk petinggi-petinggi bangsa ya, jika nggak ingin ada kota kosong, pilihlah saya siap dicalonkan. Karena saya juga ingin meniru seperti senior-senior saya gitu. Kalau ada kesempatan korupsi, kenapa nggak dimanfaatkan gitu. Saya jamin, saya jadi pemimpin nggak ada tindakan kota kosong. Korupsi nggak ada, karena semuanya saya anggap kelebihan bayar, itu aja sih. Jadi kalau menurut amatan saya ya dari daerah ini Mbak, saya melihat bahwa situasi belakangan ini kita memang sudah masuk pada babak baru ya dalam perpolitikan kita. Ya, babak pertama itu diawali Orde Lama yang berlangsung 21 tahun, kemudian disusul dengan Orde Baru 32 tahun, disusul dengan Orde Reformasi 26 tahun ya sejak 98 sampai 2004 kemarin. Nah ini masuk pada reformasi jilid 2. Nah, bedanya kalau di reformasi jilid pertama digerakkan dari bawah oleh rakyat, sekarang pergerakannya di atas. Nah, pada reformasi jilid yang kedua ini Mbak Nena, ini punya cita-cita bahwa di tahun 2045 nanti Indonesia akan menjadi negara maju, Indonesia emas 2045. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan ini punya tujuan untuk menyesuaikan diri dengan adanya perubahan global yang Mbak Nena sampaikan di awal tadi. Nah, kalau kita perhatikan ya negara-negara di Asia Tenggara saja misalnya seperti Singapura, ya kemudian Laos, bahkan Timor Leste itu sudah mengalami perubahan lebih dahulu. Kemudian disusul Thailand dan Malaysia. Dulu kalau kita perhatikan Mahathir Muhammad dan Anwar Ibrahim itu berseberangan, tapi sekarang mereka bisa bersatu untuk menyongsong masa depan. Nah, kita itu sedang tertatih-tatih bersama dengan Filipina untuk masuk ke wilayah itu. Jadi belakang kita ada Myanmar aja itu. Nah ini satu kondisi yang agak memprihatinkan. Kita demokrasi kita ada hanya di atas di Myanmar saja. Nah sayangnya Mbak Nena itu ada dua kekuatan politik yang tengah bertarung hari ini. Ya, sebenarnya kekuatan politik partai politik yang ada itu efek dari partai-partai politik sejak Orde Baru. Ya, kalau kita perhatikan ada 3 partai kan waktu itu ada Golkar, PDI dan P3. Nah sebenarnya yang mengalami polarisasi itu hanya P3 dan Golkar saja. P3 misalnya berpecah menjadi PKS, PAN dan PKB. Sementara Golkar ya ada Gerindra, ada Demokrat, Golkar dan lain-lain itu. Sementara PDI itu menjadi satu-satunya partai yang tidak berpolarisasi atau sudah awal polarisasinya. Nah sehingga dia menjadi satu-satunya partai yang akan mudah menjadi partai besar gitu loh, menjadi partai terbesar di Indonesia ini. Nah tetapi hari ini yang kita lihat bahwa PDI justru berada di luar gelanggang. Ini artinya bahwa kekuasaan ke depan akan dikuasai oleh partai P3 dan ex-P3 dan ex-Golkar waktu itu. Nah, sayangnya ada 2 kekuatan Mbak Nina di sini. Kekuatannya Pak Prabowo yang nanti akan pegang punya hak prerogatif. Sementara yang kedua adalah Pak Jokowi yang bermanifestasi menjadi Mas Gibran. Nah, apakah hubungan mereka nanti akan baik-baik saja atau bagaimana? Ini akan menjadi penentukan partai-partai berikutnya. Nah, Pak Prabowo memang punya kans cukup besar karena dia punya hak prerogatif dan mungkin PDIP akan bisa bergabung dengan Pak Prabowo daripada Pak Jokowi. Nah, tinggal partai-partai lain selain Golkar ya, karena kemarin Golkar sudah dipot oleh Pak Jokowi dengan Mas Gibran yang agaknya akan menjadi ketua umumnya. Nah, maka situasi ke depan ini untuk sampai ke 45 kita masih akan banyak hal yang akan terjadi. Makanya kalau misalnya dari di bawah netizen itu melihatnya seperti itu wajar. Tetapi yang sedang bermain di atas sana, di atas kayangan nih bersama Ko Jansen ini yang tahu. Itu situasinya adalah mereka sedang berkonsolidasi untuk menyongsong 2045 Indonesia emas itu. Nah, tetapi untuk sampai ke situ, nah apa yang akan terjadi? Kita perlu melihat sandiwara ini secara
one by one. Itu adalah representasi daripada apa ya, dalam membuat aturan itu berpikirnya tuh hanya 1-2 level begitu. Jadi artinya gini, yang nggak disadari nih ya, kalau mau dibilang penduduk Indonesia itu kreatif. Contoh, misalnya dibuat aturan 3-in-1 pada waktu zamannya ya. Ternyata bisa diantisipasi tuh dengan adanya joki, ya kan? Nah kayak yang sekarang juga begitu, kotak kosong. Itu kan sebetulnya ide-ide kreatif tuh, mencari celah-celah daripada aturan yang ada. Kadang bukan kreatif juga, tapi juga bisa merubah ya aturan MK, aturan MA. Nah itu yang di luar di luar etika begitu. Jadi saya pikir sih kalau ini sih bukan kemunduran ya, tapi ini potensi daripada rakyat Indonesia dalam mencermati setiap peraturan atau undang-undang. Jadi sebetulnya orang kita tuh bisa mencari celah, bukan kemunduran, bisa mencari celah. Itu selain dibuat untuk dilanggar, aturan itu juga bisa dicari untuk ada keuntungannya, begitu. Terima kasih. Ya, ini memang berbagai opini ya, terserah selera masing-masing. Tapi saya melihat fenomena pilkada yang akan kita jalanin ini penuh intervensi, ya, cawe-cawe Mr. Presiden, ya, mantunya disumut, ya, ini sedang disetting. Tahu-tahu kita disuguhin dengan berita mundurnya Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar yang partai nomor 2 terbesar ya, bisa tiba-tiba mundur. Apa ini fenomenanya? Ternyata dia akan diusut dengan kasus minyak sawit ya, minyak goreng yang sempat hilang. Kemudian nanti kita lihat ya fenomenanya. Saat tadi saya lewat itu jalanan sudah terpasang Kaisang untuk DKI. Ya. Ini fenomena apa? Apa yang mau diajarkan kepada rakyat Indonesia oleh Mr. Presiden ini? Anda nggak perlu sekolah payah-payah, ya, bangun pagi-pagi. Anda nggak perlu banting tulang, peras keringat. Anda hanya perlu dilahirkan sebagai anak penguasa, maka selesai itu semua. Even itu elit-elit partai yang dari mungkin 30 tahun lalu berkutat di politik, mau maju aja disalib sama anak ingusan yang baru muncul 3 hari kemudian jadi ketua partai. Fenomena apa yang mau diajarkan kepada kita? Ini rusak sekali. Oke lah Anda bilang bisa ngomong ini semua karena rakyat yang pilih. Tapi kalau nggak disuguhin, orang lain boleh milih nggak sesuai idealnya rakyat? Nggak bisa. Itu partai politik yang menyuguhkan ini menunya A dan B, tinggal pilih. Kemudian Anda bilang nggak ada salah dengan itu. Kemudian selama ini Anda kuliah tinggi-tinggi, sekolah tinggi-tinggi, belajar tinggi-tinggi, buat apa kalau ditelikung dengan cara begini? Jadi mereka bolehlah berkerumun dan bercengkrama di IKN dengan waduh kita akan Indonesia emas. Menurut saya hanya akan kaleng kongguan, ya, nggak mungkin itu capai begini dengan cara yang rusak begini. Ini kalau pendapat saya sih Pak Jokowi itu pintar gitu, cerdik gitu, karena kan ketua partai itu semua dibikin jadi menterinya. Kalau menteri kan pembantu presiden. Yang kalau menterinya Megawati nggak jadi pembantu presiden, mah dia bisa netral, bebas berpendapat gitu. Sebenarnya Pak Jokowi kan udah diingetin sama Ibu Mega, suruh sadar bahwa kami itu petugas partai. Pengalaman pahit sudah terjadi tahun 98, Pak Harto ngangkat menteri anaknya. Itu jadi musibah bagi negara Indonesia. Ini kalau nanti anaknya Jokowi itu sukses besar ya,
membangun ekonomi Indonesia. Mungkin masyarakat kita nggak akan merontak gitu. Tapi kalau keluarganya Pak Jokowi gagal, tambah menyengsarakan kelas menengah, khawatirnya masyarakat itu merontak gitu doang. Makasih. Kalau melawan kotak kosong, tahu nggak yang pengusaha jalan tol namanya siapa? Aku lupa tuh, yang Chinese tuh. Oh, Abah Alun ya? Ya, itu kenapa mundur? Alasannya kan simpel kan? Terlalu keras. Itu nggak sadis ngomongnya, itu nggak open itu ngomongnya terlalu keras. Tahu nggak kenapa ada anggota partai kalau tertangkap KPK atau belum ditangkap tapi masih diusut oleh KPK, padahal yang namanya KPU-nya sudah ditangkap dan sudah bicara, termasuk juga stafnya juga sudah bicara bahwa uang penyuapan itu diterima dari orang partai, oke? Tapi malah dilawan oleh ketua partai. Katanya, awas kalau berani menangkap orang saya. Pertanyaan saya, kenapa ketua partai pasang dada? Karena ya ini ada hubungannya. Emang lu pikir gampang seperti tadi kata Ibu Maida. Ya kalau kita nggak mau kotak kosong, kita ngikut aja. Maksudnya kita mencalonkan diri. Emang gampang, walaupun independen itu bisa, tapi juga nggak semudah yang kita bayangin, karena yang merancang undang-undang adalah partai politik. Sementara partai politik juga nggak mau dong kamu bisa independen, mau nggak mau ya harus melalui ketiak mereka. Lah kalau melalui ketiak mereka, lu pikir cuman gitu aja diberikan, atau modal populer terus ketua partai ataupun partai itu mau menerima kamu kalau nggak punya duit. Nah, jadi lama-lama orang jadi takut kan. Terus kalau aku ngutang, nanti bayarnya siapa yang bayar? Sementara sesungguhnya kalau mau jujur, gaji daripada kepala daerah itu nggak gede kalau dibandingin dengan apa yang harus dikeluarkan untuk menjadi kepala daerah, untuk menjadi calon, bukan menjadi kepala daerah, untuk menjadi calon. Nah, lalu nanti kalau udah jadi gimana? Terus kalau nggak sesuai dengan nurani kita, terus kita mau korupsi atau enggak? Kalau nggak korupsi, terus gimana cara bayarnya? Lah, jadi inilah yang membuat anak-anak Indonesia atau generasi penerus itu pada ngepir juga. Yang nggak ngepir adalah bapak-bapaknya yang punya korupsi juga dan merasakan manisnya duit korupsi. Jadi ya itu aja yang berani. Tapi kalau misalnya orang-orang yang biasa-biasa emang berani. Sekarang saya mau nanya, emang di DPR tuh 560 semuanya koruptor? Enggak juga. Ada, yang baik itu ada. Tapi so what? What they can do? Apa yang bisa mereka perbuat? Nggak bisa apa-apa kan? Memang mereka nggak tahu kalau main-main apa itu namanya angka atau main peraturan, atau peraturan ini diciptakan untuk siapa yang membayar dan sebagainya. Emang mereka berani untuk teriak? Ya berani kan? Mungkin karena arusnya terlalu besar, Bu. Lah ya kapalnya tenggelam. Lu bisa tenggelam sendiri atau lu bisa mati sendiri sebelum menolong Indonesia. Jadi menurut saya, kalau kita itu nggak berani revolusi di dalam hal hukum, repot, beneran repot. Saya tahu itu Sigit itu ya, Kapolri itu tuh baik gitu ya, dia itu mau memberantas,
Tapi lu bisa ya ngelawan polisi di bawahnya segitu banyak itu? Emangnya lu tahu polisi segitu banyak itu gimana? Nggak bisa kan? Terus saya mau nanya lagi, pada saat Jaksa Agung itu memberantas ABCD, ada nggak yang sampai tuntas kalau sudah menyinggung atau menyerempet orang-orang partai yang pentolan-pentolan? Nggak ada kan yang berani. Nah, terus KPK sekarang mana? Katanya mau nangkep tuh yang buronannya sampai berapa tahun? Mana? Buktinya apa? Ngomong doang. Karena diancam terus nggak berani lagi kan? Nah, terus gimana? Jadi hal seperti ini, ya benar itu. Demokrasi, oke, hasil buah daripada demokrasi. Coba Mbak Nena ngelihat di berita luar negeri, yang namanya UK rame, Eropa rame, Kanada terakhir kemarin. Saya sampai, aduh my god. Terus Amerika nggak usah dibicarakan. Terus tambah lagi, tadi Mbak Nena baca bahwa kredit itu maksudnya tidak diambil, sekian banyak kredit tidak diambil. Kenapa? Ya karena ini nunggu, takut. Soalnya apa? 5 tahunan kan peraturannya. Walaupun presidennya oke, presidennya seperti yang tadi Sinta Kamdani mengatakan bahwa sudah bagus, sudah ada Omnibus Law dan sebagainya. Emang lu pikir orang daerahnya mau nurut? Ya udah deh, makasih. Begini pandangan saya sih, buat saya nggak ada untung rugi ya kan. Cuma saya lihat bangsa ini kok sudah berapa hari lagi sudah 79 merdeka kan. Benar nggak? Iya. Tapi kalau manusia bisa seumur gitu udah cukup kayak ada cuannya kan. Ya kok bangsa kita masih banyak dewasa ya. Ya nggak? Ribut politik mulu, partai dimikirin seperti bangsa ya nggak, semua yang pintar ya ada. Kok seperti kota buat tempurung tau nggak? Ya kalau kita mau majukan bangsa ngapain banyak partai rakyat dibodohin kok? Dia kan membodoh rakyat nggak bodoh, kalau yang pintar nggak mungkin kan nggak? Jadi orang jadi malas memilih, ya wajar lah orang nggak mau milih, wajar pusing lah. Secara ada lupa apa ini? Ya nggak? Seperti yang bekas-bekas sudah sukses seperti yang di Jakarta di umur ini juga. Ya kan? Ya tapi itu gitu. Apa aja partai berbasis agama, yuk kacau negeri ini, masa depannya gelap. Ya gitulah, tergantung masa depan bangsa ini mau diapain. Ya mereka ada di tangannya kan. Ya kita sebagai rakyat sih, ya ikuti mana pemerintah kita, gila ya gila gitu lah. Tergantung pemimpin bangsa kita, tokoh-tokoh agama, partai-partai pintar ke masa depan untuk membawa kemana bangsa ini. Ya tergantung mereka dah. Kalau kita tetap ya tanggung ya susah. Benar nih Cak? Iya. Ya, saya komentar deh apa? Ini kita itu demokrasinya salah arah, bukan demokrasi yang benar ini. Demokrasi kita ala liberal, ala Amerika, salah asal arah kita. Kita ini nggak sesuai dengan falsafah hidup kita ini. Dan juga rakyat udah jenuh. Jenuhnya apa? Semua itu kemerdekaan dari penjajahan, tapi kemerdekaan dari kebodohan nggak ada. Kemerdekaan pegang memeluk agama masing-masing nggak ada. Orang lagi ibadah dibubarkan. Itu belum Pancasila itu. Pancasila itu adalah mengikuti Undang-Undang Pasal 29, Undang-Undang 45. Setiap warga negara berhak menganut agamanya masing-masing. Jadi otak kosong itu adalah cerminan daripada kita ini jenuh terhadap demokrasi kita ini. Demokrasi kita itu dibohongin, dikibulin oleh partai. Apalagi sekarang ini dengan mundurnya Airlangga Hartarto itu, karena dipaksa dia mundur supaya ada orang-orang kuat di dalam itu, orang-orang di kekuatan di luar dia itu ingin merebut Golkar. Nah itu juga Bapak Alun bilang, Yusuf Hamka ini politik di Indonesia itu terlalu kasar. Makanya saya mundur, saya ingin sosial aja, ya bikin masjid lah, bikin orang-orang yang lapar kasih makan. Ini kita biayanya tinggi. Sekarang ini orang STNK yang nggak bayar, yang nunggak akan dikejar sampai rumah. Itu tandanya apa? Tandanya kita ini kekurangan duit. Negara kita kekurangan duit, sampai orang kejar-kejar pajak motor.
motor mobil. Dulu nggak ada. Nah, sekarang ini udah habis duit kita ini. Ini yang bahaya di situ. Jadi kotak kosong itu ya itu harus dievaluasi lah. Rasanya kalau DPR, MPR orang-orangnya merasa berhasil dengan adanya kotak kosong, ya tinggal tunggu aja nanti sebentar lagi karmanya datang untuk rakyat bergerak untuk mencari demokrasinya sendiri. Jadi kalau memang itu tujuannya daripada demokrasi yang dicita-citakan adalah hanya sekadar kekuasaan, maka negara kita ya nggak akan maju-maju. Apakah menunggu sampai rakyat turun, mencari kebenaran, mencari keadilan, mencari suara sejati, ya tinggal tunggu waktunya saja. Kapan lagi mau introspeksi? Terima kasih. Jadi gini Mbak Nita, kenapa bisa ada calon kotak kosong itu? Pertama mungkin di daerah tersebut, pertama calon yang diunggulkan tidak disetujui oleh masyarakat sekitar. Jadi perlu adanya kotak kosong ya. Jadi nggak ada lawannya gitu loh. Yang kedua, ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa calon yang kompetisi ini bisa disenengin warga atau enggak gitu loh. Yang jadi masalah kalau kotak kosongnya lebih 50+1, ini kekalahan dari kontestasi yang ikut ini dipertanyakan nih. Nah saya kira perlu dilakukan, mungkin nih saya nggak begitu paham hukumnya, legal state-nya ya, apa perlu diajukan pemilih ulang lagi karena tidak layak gitu loh. Apalagi kalau kalahnya cuma dapat angka 30%, sementara kotak kosongnya 70% kan. Ini jelas jauh. Jadi saya kira kecenderungan seperti ini yang mengakibatkan orang udah nggak peduli lah, apatis gitu loh. Yang kedua, karena pengaruh banyaknya money politik, jadi orang udah mulai mulai males lah. Kontestasi itu kan perlu dana yang cukup besar ya buat kontestannya. Kalau dia kepilih, dia akan berusaha untuk membalikan dana itu, dan dikhawatirkan akan manipulasi terhadap semua proyek-proyek yang dipimpin dalam daerah ataupun wilayah yang dikelolanya gitu loh. Nah ini kan menimbulkan masalah juga ya. Makanya tidak heran kalau banyak pemimpin atau kepala daerah yang kalau sudah terpilih baru setahun 2 tahun udah terkena jerat KPK gitu loh. Jadi saya kira ini fenomena banyaknya kotak kosong salah satunya seperti itu gitu loh. Rakyat mungkin apatis hingga muncul calon satu aja lah cukup. Bisa nggak dia mengalahkan kotak kosong gitu loh. Saya kira demikian. Selamat pagi. Ya menurut saya sih dulu kan tentara pada benci semua. Sekarang jabat sipil semua benci juga. Jadi mau mana yang benci aja jadi pemimpin. Jadi memang rakyat kita nggak bisa dipuaskan secara semua orang nggak bisa. Nah kemarin itu juga banyak wah gini-gini pengamat pada bilang diktator ini gini gitu. Taunya hasil pemilu tetap condong sama pemenang sekarang. Nah sebetulnya pengamat itu provokator atau pengamat sih gitu. Nah sekarang kita lihat aja proses yang ada sekarang itu akibat dari masyarakat sendiri. Jadi antara tentara sama sipil mana yang bagus? Nah sekarang tentara lagi yang bakalan berkuasa. Ya aja kita bersama kembali lagi Orde Baru lagi. Nah untuk itu ya kotak kosong yang dilawan itu ya itu adalah perjuangan seorang politikus. Kalau politikusnya memang canggih, memang bagus, semua kan memilih kok, yang memilih rakyat. Nah itu aja dibuktikan, jangan ngomong doang ini provokator, enggak, buktikan Anda bekerja, Anda akan terpilih. Itu aja. Makasih Bu. Terima kasih ya Dok. Sebetulnya bagus mengangkat masalah ini. Hanya saja menurut saya akarnya itu bukan di sini. Yang Anda sampaikan bahwa kotak kosong itu hanya endingnya saja. Akar permasalahannya ini sebetulnya sudah sejak sesudah reformasi ya. Ada berapa partai pada waktu itu? Hanya 3 kan?
Jadi Golkar, P3 dan PDIP, Islam, nasionalis dan golongan karya. Sebetulnya itu sudah bagus diarahkan oleh pemimpin pada waktu itu. Bukan saya membela atau bukan pemimpin seperti itu ya, bukan. Hanya persoalannya sekarang ini kita disibukkan dengan masalah yang sifatnya teknis dan teknis. Ada kotak kosong, meskipun itu dilegitimasi oleh undang-undang, disahkan, diangkat terus. Sebetulnya tidak sadar bahwa kita ini dikotak-kotakan, diadu domba. Jangan kita terbawa dengan fenomena seperti ini. Partai politik mesin demokrasi itu tetap harus dipertahankan. Jadi kalau Anda kemudian digiring ke arah jangan setuju dengan pemimpin si A yang hanya calon tunggal, kita punya kotak kosong aja, kita sama aja membenamkan diri kita sendiri dalam lumpur. Ya pilihlah pemimpin itu, maka demokrasi tetap jalan. Perlahan-lahan kita arahkan demokrasi yang sesungguhnya, demokrasi Pancasila. Tetapi yang di luar sana, penguasa dunia sana nggak suka dengan demokrasi Pancasila. Anda semua harus sadar masalah ini. Ini sebetulnya dulu pada waktu 3 partai, setelah reformasi ada berapa partai? Yang disahkan itu 48, yang kelihatan di depan mata 48. Yang tidak lolos totalnya itu udah 90 lebih. Apa artinya? Dengan 3 partai yang sudah ada, kemudian muncul 48 partai, kita di kotak-kotak. Seperti kue bolu yang di kotak-kotak aja. Kalau kita sudah saling berkelahi, saling berantem, saling mau menang sendiri, oh saya pilih kotak kosong, saya pilih si A, saya pilih si B, tinggal dicaplokin aja. Anda sadar nggak sih, Indonesia ini kaya raya. Kotak kosong, calon tunggal, ini hanya ending, hanya salah satu cara, salah satu teknis dari mereka-mereka yang membuat undang-undang untuk mencaplok Indonesia. Sadarlah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas opininya dan kami sudahi dulu ya Mitra Bisnis untuk sesi kali ini. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Saya Anita Wijaya.